Bayangkan sebuah alam semesta yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas, di mana setiap impian, harapan, dan keinginan Anda sudah ada dalam bentuk potensial yang menunggu untuk diwujudkan. Realitas yang Anda alami saat ini hanyalah salah satu dari banyak realitas paralel yang dapat Anda akses. Setiap pikiran, setiap niat, dan setiap keyakinan yang Anda pegang adalah kunci untuk melompat dari satu kemungkinan ke kemungkinan lainnya. Buku ini akan membawa Anda ke dalam eksplorasi mendalam tentang konsep quantum jumping, sebuah pendekatan revolusioner yang memungkinkan Anda mengakses versi diri Anda yang lebih sukses, sehat, bahagia, dan penuh potensi. Anda akan belajar bahwa medan kuantum merespons getaran pikiran dan perasaan Anda, dan dengan mengubah frekuensi batin, Anda dapat mengundang perubahan nyata ke dalam hidup Anda. Bersiaplah untuk membuka pintu menuju realitas yang lebih besar, di mana batasan yang selama ini Anda percayai hanyalah ilusi yang siap dilepaskan. Bab 1. Kekuatan medan kuantum. Bayangkan sebuah lautan tak terbatas yang melampaui apa yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Sebuah medan yang tak terlihat namun sangat nyata, tempat semua kemungkinan eksis secara bersamaan. Inilah medan kuantum, inti dari segala keberadaan, tempat awal dari semua penciptaan. Medan kuantum bukanlah sekadar konsep fisika yang rumit, melainkan esensi dari kenyataan itu sendiri. Ini adalah energi murni yang bergetar di balik segala sesuatu, di balik wujud benda, peristiwa, dan pengalaman yang kita alami. Bayangkan ia sebagai kanvas kosong yang menunggu goresan kuas kesadaran kita. Segala sesuatu yang pernah ada dan akan ada terlahir dari medan ini, yang merespons getaran pikiran dan niat kita dengan presisi sempurna. Ketika Anda memikirkan sebuah keinginan dengan penuh keyakinan, Anda sebenarnya sedang mengirimkan sinyal getaran ke medan kuantum. Pikiran adalah bentuk energi. Niat yang terfokus adalah sebuah frekuensi yang beresonansi dengan kemungkinan yang selaras dengannya. Jika medan ini adalah samudra tak terbatas, maka pikiran Anda adalah ombak yang membentuk pola di permukaannya. Pola ini, bila dipertahankan dengan keyakinan yang mendalam, akan mulai memanifestasikan bentuk fisik di realitas Anda. Namun, medan kuantum bukan sesuatu yang dapat dilihat dengan mata fisik. Ia melampaui batasan waktu dan ruang. Ini adalah kekuatan yang menghubungkan semua hal dalam kesatuan yang sempurna. Anda adalah bagian tak terpisahkan dari medan ini, bukan hanya pengamat, tetapi pencipta yang berdaya. Kabar baiknya adalah, Anda dapat belajar berinteraksi secara sadar dengan medan kuantum ini. Anda dapat memilih untuk menjadi arsitek realitas Anda, bukan sekadar penumpang yang hanyut dalam arus kehidupan. Dengan memahami bahwa setiap pikiran yang Anda miliki memiliki kekuatan menciptakan, Anda mulai menyadari bahwa kehidupan tidak terjadi secara kebetulan. Kehidupan merespons frekuensi yang Anda pancarkan. Cobalah merenung sejenak. Jika semua yang pernah Anda alami adalah hasil dari pola getaran yang Anda kirimkan ke medan ini, bukankah berarti Anda memiliki kekuatan untuk mengubah realitas Anda dengan mengubah pikiran dan perasaan Anda? Bukankah ini membebaskan? Anda tidak terjebak dalam keadaan saat ini. Anda memiliki akses ke medan tak terbatas yang penuh dengan peluang baru pada saat ini juga. Medan kuantum adalah cermin bagi kesadaran Anda. Ketika Anda merasa penuh syukur, bahagia, dan yakin, medan ini memantulkan pengalaman yang sesuai dengan frekuensi tersebut. Sebaliknya, ketika Anda dipenuhi rasa takut, ragu, dan khawatir, medan ini akan memperlihatkan pantulan yang serupa. Untuk mulai memanfaatkan kekuatan ini, langkah pertama adalah kesadaran. Sadarilah bahwa Anda tidak terpisah dari alam semesta ini. Anda adalah bagian integral dari tarian energi yang terus berdenyut. Setiap niat yang Anda pancarkan terhubung langsung dengan medan kuantum. Dengan memahami ini, Anda akan menyadari bahwa menciptakan kehidupan yang Anda impikan bukanlah sekadar harapan kosong. Itu adalah bagian alami dari kodrat Anda sebagai pencipta realitas. Ingat, medan kuantum selalu mendengarkan. Pertanyaannya adalah, pesan apa yang ingin Anda kirimkan hari ini? Bab 2. Kekuatan pengamat. Bayangkan diri Anda berdiri di tepi sebuah danau yang tenang. Setiap kali Anda melempar kerikil ke dalam air, lingkaran riak mulai menyebar, mempengaruhi permukaan seluruh danau. Begitulah cara kesadaran Anda bekerja dalam membentuk realitas.
Setiap pikiran yang Anda ciptakan adalah kerikil yang Anda lemparkan ke dalam medan kuantum, menciptakan getaran yang merambat ke seluruh eksistensi. Kesadaran Anda adalah kunci. Anda bukan hanya makhluk yang sekadar mengalami hidup. Anda adalah pengamat yang menentukan apa yang akan terwujud. Dalam fisika kuantum, ada prinsip menakjubkan yang disebut efek pengamat. Prinsip ini menunjukkan bahwa sesuatu hanya dapat menjadi nyata ketika diamati secara sadar. Artinya, saat Anda memusatkan perhatian pada sesuatu, baik harapan atau ketakutan, Anda memberi energi pada kemungkinan tersebut untuk mewujud dalam realitas fisik. Sadari ini, apa yang Anda fokuskan akan berkembang. Jika Anda terus-menerus memikirkan kekurangan, ketakutan, dan keterbatasan, medan kuantum akan mencerminkan vibrasi tersebut kembali kepada Anda dalam bentuk pengalaman yang serupa. Namun, jika Anda memilih untuk memusatkan perhatian pada kelimpahan, keajaiban, dan kemungkinan tak terbatas, maka Anda akan mulai menarik realitas yang mencerminkan energi positif tersebut. Pernahkah Anda merasakan bagaimana suasana hati yang positif membuat segalanya tampak lebih cerah dan penuh peluang? Atau sebaliknya, ketika Anda merasa cemas, tampaknya seluruh dunia menjadi lebih menekan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil langsung dari fokus kesadaran Anda. Anda adalah magnet bagi frekuensi yang Anda pancarkan. Namun, kekuatan pengamat bukan hanya tentang memperhatikan. Ini tentang kesadaran yang sadar. Sebagian besar dari kita menjalani hidup dengan pikiran yang mengembara, tanpa benar-benar mengendalikan fokus kita. Kita terjebak dalam aliran pikiran otomatis yang menciptakan realitas tanpa disadari. Bayangkan betapa luar biasanya jika Anda mulai memilih dengan sadar pikiran yang ingin Anda pancarkan ke dalam medan kuantum. Inilah kunci perubahan. Menjadi pengamat yang sadar berarti mengawasi pikiran dan keyakinan Anda dengan penuh kesadaran. Anda mulai mengenali pola pikir lama yang tidak lagi mendukung impian Anda. Anda menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengarahkan pikiran Anda pada hal-hal yang ingin Anda ciptakan, bukan pada ketakutan yang ingin Anda hindari. Renungkan sejenak. Jika setiap pikiran yang Anda fokuskan adalah benih yang akan tumbuh, benih apa yang sedang Anda tanam hari ini? Apakah Anda memikirkan apa yang Anda inginkan, atau justru apa yang Anda takuti? Apakah Anda mengamati dengan keyakinan atau keraguan? Sebagai pengamat yang sadar, Anda memiliki pilihan. Anda dapat memilih untuk memfokuskan perhatian pada kesuksesan, cinta, kesehatan, dan kebahagiaan. Anda dapat memilih untuk melihat diri Anda sebagai pribadi yang mampu dan berdaya. Dengan perubahan fokus ini, realitas Anda pun mulai menyesuaikan diri dengan frekuensi baru yang Anda pancarkan. Anda bukan hanya penonton dalam perjalanan hidup ini. Anda adalah sutradara, aktor utama, dan penulis naskahnya. Ketika Anda mulai mengamati dengan kesadaran penuh dan mengarahkan fokus Anda dengan sengaja, Anda akan menyadari bahwa kehidupan merespons dengan cara yang lebih harmonis. Hari ini, izinkan diri Anda untuk menjadi pengamat yang sadar. Lihat ke dalam diri Anda. Perhatikan setiap pikiran, setiap perasaan, setiap keyakinan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini menciptakan realitas yang saya inginkan? Jika tidak, Anda memiliki kekuatan untuk mengubahnya, sekarang juga. Bab 3. Kehidupan paralel dan pilihan. Bayangkan sejenak, setiap pilihan yang pernah Anda buat, dan bahkan yang belum Anda buat, masih terus berlanjut di suatu tempat, menciptakan berbagai versi kehidupan Anda yang berbeda. Setiap keputusan yang Anda ambil, sekecil apapun, seperti aliran sungai yang bercabang, membuka jalur baru dalam realitas yang tak terlihat. Dalam setiap momen, tak terhitung kemungkinan terbentang di hadapan Anda. Konsep kehidupan paralel mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, namun dalam dunia kuantum, ini adalah kebenaran yang menakjubkan. Ada jumlah realitas yang tak terbatas, masing-masing tercipta dari serangkaian pilihan yang berbeda. Bayangkan satu versi diri Anda yang memilih untuk mengejar impian dengan penuh keyakinan, sementara versi lainnya memilih menunda karena rasa takut. Semua kemungkinan ini ada, bergetar pada frekuensi yang berbeda di medan kuantum. Namun inilah yang menggugah, Anda tidak terjebak dalam satu jalur tetap.
Anda bisa melompati dari satu realitas ke realitas lain hanya dengan menggeser kesadaran dan keyakinan Anda. Realitas yang Anda alami saat ini hanyalah hasil dari pilihan dan keyakinan yang Anda pegang sejauh ini. Jika Anda mengubah pikiran dan perasaan, Anda mengubah getaran energi Anda, dan dengan itu, Anda terhubung dengan versi kehidupan yang sama sekali baru. Renungkan ini. Jika setiap kemungkinan sudah ada di medan kuantum, versi Anda yang sukses dan bahagia sudah ada. Versi diri Anda yang sehat, penuh semangat, dan berkelimpahan juga ada. Satu-satunya yang memisahkan Anda dengan versi diri yang ideal itu adalah kesadaran Anda saat ini. Ketika Anda mengubah fokus dan perasaan dalam diri, Anda secara tidak sadar sedang memilih jalur paralel yang berbeda. Ini adalah proses yang alami. Pernahkah Anda merasakan momen ketika tiba-tiba hidup Anda berubah setelah keputusan mendalam atau perubahan pola pikir? Itulah bentuk nyata dari melompat ke realitas paralel. Lalu, bagaimana Anda dapat melompat ke realitas yang Anda inginkan? 1. Tetapkan niat yang jelas. Pilih dengan sadar realitas yang ingin Anda alami. Bayangkan dengan detail siapa Anda di sana. Apa yang Anda rasakan? Bagaimana Anda berpikir? Bagaimana Anda bertindak? 2. Selaras dengan perasaan realitas baru. Untuk berpindah realitas, Anda perlu merasakan seolah-olah Anda sudah berada di sana. Rasakan keyakinan, kegembiraan, dan kedamaian yang akan Anda alami dalam realitas tersebut. 3. Lepaskan realitas lama. Jangan terikat pada apa yang Anda lihat sekarang. Realitas saat ini hanyalah hasil dari pikiran masa lalu. Fokuskan energi pada apa yang ingin Anda ciptakan, bukan apa yang ingin Anda hindari. 4. Ambil tindakan yang konsisten. Setiap tindakan yang selaras dengan realitas yang diinginkan akan memperkuat perpindahan Anda. Tindakan kecil dengan getaran yang tepat lebih kuat daripada usaha keras yang disertai keraguan. Ketika Anda menyadari bahwa kehidupan paralel ini bukan sekadar konsep, melainkan realitas yang dapat diakses, Anda mulai memahami betapa dahsyatnya potensi yang Anda miliki. Anda tidak lagi terikat pada masa lalu atau kesalahan yang pernah dibuat. Di setiap momen, Anda memiliki kuasa penuh untuk memilih kembali, untuk melompat ke realitas di mana Anda meraih impian Anda. Jadi, pilihan apa yang akan Anda buat hari ini? Bayangkan diri Anda melangkah ke dalam versi terbaik dari kehidupan yang selalu Anda impikan. Rasakan kekuatan itu di dalam hati Anda. Ketahuilah, Anda tidak hanya sekadar penumpang dalam hidup ini. Anda adalah arsitek realitas Anda. Dan setiap momen adalah peluang baru untuk memilih. Bab 4. Pentingnya keyakinan. Keyakinan adalah jembatan tak terlihat yang menghubungkan impian dengan kenyataan. Ia adalah fondasi di balik setiap pencapaian besar, kekuatan yang menggerakkan dunia, dan energi yang membentuk realitas di sekitar kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami betapa dahsyatnya kekuatan keyakinan? Bayangkan sebuah benih kecil yang ditanam di tanah. Tanpa keyakinan bahwa ia bisa tumbuh menjadi pohon yang kokoh, benih itu tidak akan pernah merambat ke permukaan. Keyakinan adalah sinar yang mendorongnya menembus tanah, bertumbuh, dan berkembang. Demikian pula dengan diri kita. Setiap keinginan yang terpendam di dalam hati membutuhkan keyakinan agar dapat berkembang menjadi kenyataan. Di dalam medan kuantum, semua kemungkinan sudah ada. Keberlimpahan, cinta, kesehatan, kesuksesan, semua sudah tersedia dalam bentuk energi potensial. Namun, hanya mereka yang benar-benar percaya yang dapat mengaksesnya. Mengapa? Karena keyakinan adalah sinyal kuat yang mengirimkan pesan kepada alam semesta bahwa Anda siap menerima. Saat Anda meragukan diri sendiri, medan energi Anda terpecah. Anda mengirimkan sinyal yang bertentangan. Di satu sisi menginginkan perubahan, namun di sisi lain meragukannya. Ini seperti mencoba mendayung perahu ke depan sambil menarik jangkar ke belakang. Keyakinan yang penuh dan utuh adalah saat Anda memotong jangkar tersebut dan membiarkan diri Anda mengalir maju tanpa hambatan. Ketika keyakinan Anda utuh, sesuatu yang luar biasa terjadi sebagai berikut. 1. Energi Anda selaras dengan keinginan Anda.
Keyakinan menggeser getaran energi Anda. Anda mulai menjadi orang yang sudah memiliki apa yang Anda inginkan. 2. Anda menarik bukti yang mendukung. Alam semesta merespons frekuensi yang Anda pancarkan. Bukti nyata mulai muncul, mengonfirmasi bahwa Anda berada di jalur yang benar. 3. Hambatan mental mulai luntur. Ketakutan dan keraguan mulai memudar. Anda merasa lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih mampu mengambil langkah nyata menuju tujuan Anda. Namun, bagaimana jika keyakinan kita lemah? Seringkali, keyakinan kita goyah karena pengalaman masa lalu atau rasa takut gagal. Tetapi ingat, keyakinan adalah keterampilan yang bisa dilatih. Seperti otot, ia bisa diperkuat dengan latihan yang tepat sebagai berikut. 1. Visualisasi yang mendalam. Bayangkan diri Anda telah mencapai impian Anda. Rasakan dengan penuh emosi, seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Lihat, dengar, dan rasakan detailnya. Visualisasi yang kuat akan memperkuat keyakinan bawah sadar Anda. 2. Afirmasi positif yang berdaya. Ucapkan kata-kata yang membangun keyakinan. Saya percaya sepenuhnya pada kemampuan saya. Saya layak menerima keberlimpahan dalam hidup saya. Setiap hari, keyakinan saya semakin kuat. 3. Bukti kecil yang menguatkan. Cari bukti dalam kehidupan Anda, sekecil apapun, bahwa keyakinan Anda benar. Misalnya, jika Anda ingin menarik keberlimpahan, perhatikan tanda-tanda kecil seperti mendapatkan hadiah tak terduga atau bantuan yang datang tepat waktu. 4. Menghadapi keraguan dengan penuh kesadaran. Keraguan adalah bagian alami dari perjalanan. Jangan melawannya. Sebaliknya, akui kehadirannya dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah keraguan ini benar atau hanya ilusi pikiran yang belum terbukti? 5. Konsistensi dan ketekunan. Keyakinan yang kokoh terbentuk dari pengulangan. Semakin sering Anda memperkuat keyakinan dengan tindakan kecil yang mendukung, semakin kuat ia akan menjadi. Ketika Anda benar-benar percaya bahwa impian Anda mungkin, bukan sekadar mungkin, tetapi pasti terjadi, Anda akan mulai merasakan perubahan yang nyata dalam hidup Anda. Realitas yang sesuai dengan keyakinan itu akan mulai terwujud. Percayalah, Anda memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang pernah Anda sadari. Keyakinan adalah pintu gerbang yang menghubungkan Anda dengan kehidupan yang selama ini Anda impikan. Jadi, apakah hari ini Anda siap untuk percaya sepenuhnya? Bab 5. Bahasa getaran, mengundang keajaiban melalui frekuensi energi. Segalanya di alam semesta ini adalah getaran. Dari bintang yang bersinar di angkasa hingga desiran lembut angin yang menyentuh wajahmu, semua adalah energi yang bergetar pada frekuensi tertentu, termasuk dirimu, termasuk pikiran, emosi, dan keyakinanmu. Namun, apakah kamu sadar bahwa setiap pikiran yang kamu miliki, setiap emosi yang kamu rasakan, mengirimkan gelombang frekuensi ke dalam medan kuantum? Gelombang ini beresonansi dengan realitas yang sesuai dengan frekuensi tersebut, menarik pengalaman yang selaras dengan energi yang kamu pancarkan. Bayangkan alam semesta sebagai orkestra raksasa yang terdiri dari miliaran simfoni energi yang saling terhubung. Saat kamu memancarkan getaran sukacita, syukur, dan cinta, kamu mengalunkan nada harmoni yang menarik lebih banyak pengalaman yang membawa kebahagiaan dan keajaiban ke dalam hidupmu. Sebaliknya, saat kamu terperangkap dalam getaran ketakutan, keraguan, atau kemarahan, nada yang kamu pancarkan menjadi berat dan terdistorsi, menarik pengalaman yang memperkuat rasa tidak nyaman itu. Getaran yang kamu kirimkan adalah pesan kepada alam semesta tentang apa yang kamu izinkan hadir dalam hidupmu. Setiap kali kamu berpikir atau merasakan sesuatu, tubuhmu memancarkan medan elektromagnetik yang dapat diukur secara ilmiah. Pikiran positif, seperti rasa syukur, cinta, dan optimisme bergetar pada frekuensi tinggi yang selaras dengan kelimpahan dan keajaiban. Pikiran negatif, seperti kecemasan, ketakutan, dan keraguan bergetar pada frekuensi rendah yang menarik, lebih banyak tantangan dan kesulitan. Ketika kamu mulai menyadari bahwa perasaan dan pikiranmu adalah magnet yang menarik pengalaman hidup, kamu bisa belajar mengendalikan frekuensi yang kamu pancarkan. Kamu bisa memilih untuk mengubah pola pikir, menggeser perasaan,
dan menciptakan realitas yang lebih selaras dengan impianmu. Berikut cara meningkatkan getaran dan menarik pengalaman positif. 1. Syukur yang tulus. Rasa syukur adalah salah satu frekuensi tertinggi yang dapat kamu pancarkan. Setiap kali kamu merasa bersyukur, kamu memberitahu alam semesta bahwa kamu sudah merasa cukup dan pantas menerima lebih banyak kebaikan. 2. Cinta dan kebaikan. Cinta adalah bahasa universal yang menghubungkan semua makhluk. Memancarkan cinta, bahkan dalam bentuk sederhana, seperti senyuman atau kebaikan kecil, menciptakan getaran yang kuat dan menarik lebih banyak cinta ke dalam hidupmu. 3. Fokus pada keinginan, bukan ketakutan. Banyak orang tanpa sadar terjebak memikirkan apa yang mereka tidak inginkan. Ingat, medan kuantum tidak membedakan antara keinginan atau ketakutan. Ia hanya merespons frekuensimu. Ubah fokusmu. Daripada berkata, "Aku takut gagal," ucapkan, "Aku percaya pada kemampuanku untuk berhasil." 4. Visualisasi dengan emosi. Bayangkan dirimu sudah mencapai impianmu. Rasakan perasaan bahagia, bangga, dan lega seolah-olah itu benar-benar terjadi. Emosi yang menyertai visualisasi ini memperkuat sinyal yang kamu kirimkan ke medan kuantum. 5. Musik dan suara yang mengangkat jiwa. Musik adalah bentuk frekuensi yang sangat efektif untuk mengubah getaran emosional. Dengarkan musik yang menginspirasi, memotivasi, atau menenangkan jiwamu. 6. Perkataan yang menguatkan. Kata-kata adalah vibrasi yang terucapkan. Gunakan afirmasi positif seperti, "Saya selaras dengan kelimpahan. Saya menarik keajaiban dalam hidup saya setiap hari. Saya berhak bahagia dan sukses." Kamu adalah maestro dalam simfoni hidupmu sendiri. Kamu memiliki kendali penuh atas energi yang kamu pancarkan. Tidak ada lagi yang perlu ditunggu. Sekaranglah saatnya untuk mulai menciptakan musik yang harmonis dengan impian dan tujuan hidupmu. Ketika kamu belajar berbicara dalam bahasa getaran, kamu tidak hanya mengundang keajaiban, kamu menjadi keajaiban itu sendiri. Bab 6. Kekuatan momen saat ini. Gerbang menuju manifestasi ajaib. Dalam hiruk-pikuk kehidupan yang serba cepat, mudah sekali terjebak dalam pusaran pikiran tentang masa lalu yang sudah berlalu atau masa depan yang belum terjadi. Namun, ada satu kebenaran mendalam yang sering kita abaikan. Hanya momen saat ini yang nyata. Segala kekuatan untuk menciptakan realitas yang kamu inginkan, untuk melompat ke dimensi yang penuh dengan impianmu, hanya dapat diakses sekarang. Bukan kemarin, bukan esok, melainkan di momen ini. Saat napasmu mengalir, saat jantungmu berdetak, saat kesadaranmu hadir sepenuhnya di sini. Medan kuantum dengan semua kemungkinan tak terbatasnya merespons getaran yang kamu pancarkan di saat ini. Ia tidak merespons penyesalan tentang masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Frekuensi yang kamu kirimkan saat ini adalah sinyal yang diterima alam semesta untuk menciptakan realitasmu berikutnya. Ketika kamu hadir sepenuhnya di saat ini, rasa syukur menjadi nyata. Kamu menyadari betapa banyak keajaiban yang sudah ada dalam hidupmu. Energi terpusat. Fokusmu tidak terpecah. Kamu sepenuhnya terhubung dengan medan kuantum. Niatmu menjadi lebih kuat. Keinginanmu dipancarkan dengan jelas dan murni, tanpa distraksi dari masa lalu atau ketakutan akan masa depan. Pikiran kita cenderung melompat-lompat, mengulang kenangan lama, mencemaskan hal-hal yang belum terjadi. Ini wajar. Namun, kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk membawa pikiran kembali ke saat ini. Cobalah ini. Tarik napas dalam. Rasakan udara yang mengisi paru-parumu, lambat dan penuh kesadaran. Amati sekitarmu. Perhatikan detail yang mungkin sering terlewat. Suara burung, aroma ruangan, detak jantungmu sendiri. Fokus pada tubuhmu. Rasakan kakimu menyentuh lantai, tanganmu bersentuhan satu sama lain. Semakin kamu hadir di tubuh dan inderamu, semakin terhubung kamu dengan kekuatan momen saat ini. Bayangkan momen saat ini sebagai pintu yang menghubungkan dirimu dengan semua kemungkinan di medan kuantum. Hanya ketika kamu melangkah sepenuhnya ke dalamnya, kamu dapat mengakses kekuatan manifestasi sejati. Berikut cara menggunakan kekuatan saat ini untuk manifestasi. 1.
set intent yang jelas sekarang. Tentukan apa yang benar-benar kamu inginkan di saat ini. Bukan sekadar harapan samar di masa depan, tetapi pernyataan yang kuat seperti, saya memilih untuk merasakan kebahagiaan sekarang. Saya sepenuhnya sehat dan berenergi di saat ini. 2. Visualisasikan dengan kehadiran penuh. Tutup matamu dan bayangkan dirimu sekarang sudah mencapai impianmu. Rasakan emosi yang menyertainya seolah itu benar-benar terjadi. Sukacita, kedamaian, syukur. 3. Tindakan inspiratif di saat ini. Ambil langkah nyata yang memperkuat keinginanmu hari ini. Tidak harus besar, bahkan langkah kecil yang terinspirasi pun memiliki kekuatan besar. 4. Lepaskan penundaan. Jangan menunggu waktu yang tepat di masa depan untuk mulai berubah. Waktu yang tepat adalah sekarang. Hadir sepenuhnya di saat ini adalah sebuah bentuk kekuatan spiritual. Ini adalah bentuk penyerahan diri yang tertinggi, bukan pasrah, tetapi percaya penuh bahwa semesta sedang bekerja bersamamu sekarang. Ketika kamu benar-benar hadir, kamu tidak lagi dikuasai penyesalan. Kamu berhenti mencemaskan masa depan. Kamu selaras dengan energi penciptaan tertinggi. Momen ini, saat ini, adalah tempat di mana semua keajaiban dimulai. Jangan biarkan ia terlewat. Hadirlah, rasakan, ciptakan. Bab 7. Penyembuhan melalui perpindahan dimensi. Bayangkan sebuah kenyataan di mana tubuhmu terasa ringan, sehat, dan penuh energi. Sebuah realitas di mana setiap sel dalam dirimu bergetar dengan vitalitas murni. Sekarang, sadari bahwa realitas itu tidak jauh. Ia sudah ada di dalam medan kuantum, menunggumu untuk melompat ke dalamnya. Apa itu penyembuhan melalui perpindahan dimensi? Penyembuhan melalui perpindahan dimensi adalah proses menyelaraskan dirimu dengan versi dirimu yang sudah sehat, bugar, dan sejahtera di realitas paralel. Dalam medan kuantum, semua kemungkinan sudah ada, termasuk kondisi kesehatan yang sempurna. Kamu tidak perlu menciptakan kesembuhan. Kamu hanya perlu berpindah ke realitas di mana kesembuhan itu sudah menjadi kenyataan. Tubuhmu adalah cerminan dari pikiran dan getaran energimu. Ketika kamu percaya bahwa kesembuhan mungkin, bahwa tubuhmu mampu memperbarui dan memulihkan diri, sel-selmu mulai merespons. Namun, jika kamu terjebak dalam pola pikir sakit, rasa lemah, dan ketidakberdayaan, maka realitas itu akan terus berulang. Perpindahan dimensi terjadi saat kamu menyadari adanya realitas sehat yang sudah ada, menggeser keyakinan dan fokus dari saya sakit menjadi saya dalam proses kesembuhan, mengakses getaran kesehatan sempurna melalui pikiran, perasaan, dan tindakan. Cobalah langkah ini untuk memulai perpindahan dimensi. 1. Masuk ke dalam ketentraman diri. Duduk dengan nyaman, pejamkan mata, tarik napas dalam. Biarkan semua pikiran yang mengganggumu menghilang. Hadirlah di momen ini sepenuhnya. 2. Visualisasikan diri yang sehat. Bayangkan dirimu di realitas lain, tubuhmu kuat, setiap selmu bersinar dengan cahaya kehidupan. Rasakan kebahagiaan, rasa syukur, dan kedamaian yang mendalam. 3. Rasakan emosi positifnya sekarang. Jangan hanya melihat gambarnya, rasakan sukacita, kelegaan, dan syukur seolah kesembuhan itu sudah terjadi. Emosi ini adalah getaran yang akan menghubungkanmu dengan realitas itu. 4. Buat pernyataan kuat. Ucapkan afirmasi seperti, saya terhubung dengan realitas kesehatan sempurna. Setiap sel dalam tubuh saya dipenuhi dengan energi kesembuhan. Saya layak untuk sehat dan bahagia. 5. Ambil tindakan fisik yang selaras. Bertindaklah seolah kamu sudah berada di realitas itu. Jika kamu sehat, apa yang akan kamu lakukan? Berjalan di alam? Tersenyum lebih banyak? Pilih makanan yang mendukung kesehatanmu? Tindakan kecil dengan energi yang benar dapat memperkuat perpindahan dimensi ini. Mengapa penyembuhan terjadi? Ketika kamu menyelaraskan dirimu dengan getaran kesehatan sempurna, tubuhmu merespons, sistem kekebalan diaktifkan, penyembuhan alami dipercepat. Pikiranmu tenang, stres berkurang, memberi ruang bagi tubuh untuk memulihkan diri. Energi hidup mengalir. Blokade energi yang menghambat kesembuhan mulai terangkat. Ketakutan adalah getaran yang menarik realitas yang tidak kamu inginkan.
Jika keraguan muncul, ingatlah, keraguan hanya bayangan pikiran lama. Ia bukan kebenaran, hanya pola yang bisa diubah. Kamu punya kekuatan untuk memilih. Pilih untuk tetap fokus pada realitas sehat. Percayalah pada prosesnya. Manifestasi terjadi dalam ketepatan waktu alam semesta. Kamu bukan makhluk terbatas. Kamu adalah ciptaan yang penuh cahaya dan kekuatan. Kesembuhan bukan hanya mungkin, itu adalah hak alamimu. Saat kamu mengizinkan dirimu untuk mempercayai ini sepenuh hati, medan kuantum akan merespons dengan membawa realitas sehat itu lebih dekat ke hadapanmu. Pilih untuk berpindah sekarang. Pilih kesehatan sempurna. Pilih untuk hidup dalam keajaiban. Bab 8. Kepercayaan kuantum yang tidak goyah. Bayangkan dirimu berdiri di tepi jurang, dengan jembatan tak kasat mata di hadapanmu. Kamu tahu tujuan impianmu ada di sisi lain, tetapi jembatan itu hanya akan muncul jika kamu percaya sepenuh hati bahwa ia benar-benar ada. Kepercayaan yang tidak goyah adalah jembatan itu. Tanpa keyakinan yang kokoh, langkahmu akan terhenti di ambang keraguan. Mengapa keyakinan adalah kunci utama manifestasi? Di dalam medan kuantum, kepercayaan adalah kode energi yang memberi perintah kepada realitas. Saat kamu percaya dengan sepenuh hati bahwa sesuatu mungkin terjadi, medan kuantum mulai mengatur ulang dirinya untuk mencocokkan getaran keyakinanmu. Namun, ketika keraguan muncul, bahkan sedikit, medan itu menjadi terdistorsi. Ia ragu merespons karena vibrasimu tidak selaras dengan apa yang ingin kamu ciptakan. Keraguan adalah hambatan energi yang perlu dilepaskan. Harapan masih menyimpan ketidakpastian. Percaya adalah kepastian mutlak. Harapan berkata, aku berharap ini mungkin terjadi. Keyakinan berkata, ini sudah menjadi kenyataan. Aku hanya menunggu realitas menyusul. Ketika kamu percaya, energi tubuh, pikiran, dan perasaanmu selaras. Tidak ada ruang untuk kebingungan atau pertanyaan seperti, apakah ini benar-benar mungkin? Berikut cara mengembangkan kepercayaan kuantum yang tak goyah. 1. Hubungkan diri dengan realitas yang sudah ada. Sadari bahwa realitas yang kamu inginkan sudah ada di medan kuantum. Kamu tidak menciptakan sesuatu dari nol. Kamu hanya mengakses kemungkinan yang sudah tersedia. Bayangkan dirimu sudah hidup dalam realitas itu. Bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu lakukan setiap hari? Seperti apa suasana hatimu saat semuanya sudah terwujud? Rasakan itu sekarang seolah-olah sudah terjadi. Ini akan memperkuat kepercayaanmu. 2. Hancurkan keyakinan lama yang menghambat. Keyakinan lama seperti, aku tidak cukup baik. Manifestasi hanya untuk orang yang spesial. Mungkin ini mustahil bagiku. Adalah program pikiran lama yang terbentuk dari pengalaman masa lalu. Tapi ingatlah, keyakinan ini bukan kebenaran absolut. Mereka hanya pola energi yang bisa diubah. Ucapkan afirmasi kuat. Aku layak untuk mewujudkan impianku. Keyakinanku adalah kunci kesuksesan manifestasiku. 3. Latih imajinasi dan visualisasi positif. Visualisasi adalah bahasa medan kuantum. Setiap kali kamu membayangkan hasil yang diinginkan dengan jelas, medan kuantum merespons. Untuk latihan, pejamkan mata dan bayangkan impianmu sudah terwujud. Rasakan kegembiraan, rasa syukur, dan kebahagiaan. Lihat dirimu sudah memiliki apa yang kamu inginkan. Ulangi ini setiap hari. Semakin nyata perasaanmu, semakin kuat getaranmu. 4. Bertindak seolah sudah terjadi. Keyakinan sejati tercermin dalam tindakan. Jika kamu percaya bahwa kesuksesan sudah menjadi bagian hidupmu, bagaimana kamu akan bertindak hari ini? Jika kamu yakin akan kesehatan sempurna, apa yang akan kamu lakukan hari ini? Mulailah bertindak seolah-olah realitas itu sudah terjadi. Tindakan adalah bentuk kepercayaan yang paling kuat. 5. Melepaskan keraguan dengan kesadaran penuh. Keraguan akan muncul, itu alami. Namun, kamu tidak perlu mengidentifikasi diri dengannya. Saat keraguan muncul, jangan melawannya. Sadari saja. Ucapkan dalam hati, ini hanya pikiran lama yang sedang terangkat. Aku memilih percaya. Fokus kembali pada getaran keyakinan dan rasa syukur.
Kepercayaan adalah kemampuan yang bisa dilatih dan dikuatkan. Sama seperti membangun kekuatan fisik, semakin sering kamu melatihnya, semakin kuat ia tumbuh. Mulailah dengan hal-hal kecil. Percayalah bahwa kamu akan menemukan momen bahagia hari ini. Percayalah bahwa solusi yang kamu cari akan muncul dengan mudah. Saat kamu melihat bukti-bukti kecil ini terjadi, keyakinanmu akan bertumbuh. Ketika kamu mengembangkan kepercayaan yang tak tergoyahkan, keraguan akan memudar. Realitas yang kamu inginkan akan terwujud lebih cepat. Medan kuantum akan merespons dengan lebih akurat. Ingatlah, kamu adalah pencipta realitasmu. Kepercayaanmu adalah kekuatan paling murni yang membentuk duniamu. Percayalah dengan sepenuh hati. Percayalah bahwa keajaiban sedang bergerak mendekat. Bab 9. Menjadi magnet keajaiban. Bayangkan kamu sedang menggenggam pasir di telapak tanganmu. Jika kamu mengepalkan tangan terlalu erat, butiran pasir itu justru akan merembes keluar di sela jari-jarimu. Namun, saat kamu mengendurkan genggaman, pasir itu tetap berada di tanganmu dengan lembut. Begitulah cara alam semesta bekerja. Keajaiban muncul bukan ketika kamu memaksakan hasil, melainkan saat kamu mampu melepaskan dengan penuh kepercayaan. Mengapa melepaskan itu penting? Seringkali kita terjebak dalam pola pikir. Aku harus memastikan semuanya terjadi persis seperti yang aku rencanakan. Kalau aku berhenti berusaha, semuanya akan gagal. Namun, kontrol yang berlebihan justru menciptakan ketegangan dan rasa takut. Ketika kamu merasa cemas atau ragu, kamu mengirimkan sinyal getaran keraguan ke medan kuantum, yang pada akhirnya memperlambat proses manifestasi. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan adalah tindakan kepercayaan tertinggi. Ia berkata, "Aku telah menanam benih dengan sepenuh hati. Aku percaya bahwa alam semesta akan menyelaraskan jalannya." Berikut cara melepaskan dengan hati yang tenang. 1. Menanamkan niat yang jelas. Sebelum melepaskan, pastikan niatmu benar-benar jelas. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Mengapa itu penting bagimu? Bagaimana perasaanmu jika itu terwujud? Niat yang jelas adalah seperti benih yang ditanam dalam tanah yang subur. Namun, setelah benih itu ditanam, kamu tidak terus menggali tanah untuk memeriksa apakah ia tumbuh, bukan? Kamu percaya bahwa benih itu tahu caranya berkembang. Begitu pula dengan impianmu, percayakan prosesnya. 2. Percaya pada waktu ilahi. Alam semesta memiliki waktu yang sempurna. Kadang ketika hasil yang kamu inginkan belum terwujud, itu bukan karena kamu gagal, melainkan karena kamu sedang dipersiapkan. Energi dan keadaan belum selaras. Ada sesuatu yang lebih baik yang sedang diciptakan. Percayalah bahwa apa yang tertunda bukan berarti terhenti. Keyakinan sejati adalah mempercayai proses, bahkan ketika kamu tidak melihat bukti langsung. 3. Mengalihkan fokus dari ketakutan ke kepercayaan. Saat kamu merasa cemas atau takut, alihkan perhatianmu pada hal-hal yang sudah berjalan dengan baik. Bersyukurlah atas berkat yang sudah hadir dalam hidupmu. Rasa syukur mengalihkan fokus dari mengapa ini belum terjadi, menjadi lihat betapa banyak yang sudah aku miliki. Energi kepercayaan mengalir dari rasa syukur. Berikut cara melatih seni melepaskan. Latihan 1. Ritual, melepaskan rasa cemas. Tuliskan impian atau keinginanmu di selembar kertas. Tulis kalimat, "Aku mempercayai alam semesta. Aku melepaskan ketakutanku." Tarik napas dalam-dalam. Bayangkan energimu menyatu dengan alam semesta, lalu bakar atau simpan kertas itu sebagai simbol penyerahan. Latihan 2. Visualisasi air mengalir. Pejamkan mata dan bayangkan dirimu berdiri di tepi sungai jernih. Visualisasikan kekhawatiranmu sebagai daun kering yang mengalir di sungai itu, perlahan terbawa arus. Rasakan hatimu semakin ringan seiring dengan setiap daun yang terbawa pergi. Air mengajarkan kita untuk mengalir, bukan melawan. Latihan 3. Afirmasi melepaskan dengan damai. Ulangi afirmasi ini setiap pagi. Aku percaya bahwa alam semesta selalu mendukungku. Aku melepaskan kontrol dengan hati yang tenang. Semua yang aku butuhkan akan datang dengan cara yang sempurna.
Ketika kamu sudah melepaskan dengan benar, maka akan terjadi ketenangan dalam ketidakpastian. Tidak lagi terobsesi dengan hasil akhir. Percaya bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai kebaikan tertinggi. Ketika kamu melepaskan, hidup menjadi lebih ringan. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan, melainkan oleh keyakinan yang mendalam. Melepaskan adalah percaya sepenuh hati. Ingatlah, impianmu valid. Keajaiban selalu mungkin. Kamu tidak perlu tahu setiap langkah untuk sampai ke sana. Tugasmu hanya mempercayai, bertindak dengan inspirasi, dan melepaskan dengan hati yang penuh syukur. Karena ketika kamu benar-benar melepaskan, itulah saat keajaiban mulai bergerak menuju dirimu. Bab 10. Seruan untuk bertindak. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tahu bahwa dunia ini tidak membatasi potensimu? Jika kamu tahu bahwa segalanya mungkin dan hanya dirimulah yang menentukan seberapa besar lompatan yang bisa kamu ambil. Ini adalah panggilan untuk bertindak. Saatnya untuk berhenti hanya bermimpi dan mulai mewujudkan impianmu. Terlalu sering kita terjebak dalam pola nanti dulu, belum saatnya. Kita menunda-nunda karena rasa takut atau keraguan. Tetapi, keajaiban hanya datang ketika kita melangkah keluar dari zona nyaman dan melakukan sesuatu yang berani. Setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju impianmu adalah lompatan kuantum menuju realitas baru yang menantimu. Pikirkan tentang ini. Setiap ide besar, setiap pencapaian luar biasa, dimulai dengan satu langkah kecil. Langkah pertama itu bisa jadi hanya sebuah keputusan. Keputusan untuk bertindak, meskipun ketakutan masih ada. Saat kamu menginginkan perubahan besar dalam hidupmu, tidak ada cara untuk mencapainya selain dengan membuat lompatan kuantum. Lompatan itu adalah keputusan untuk beralih dari realitas yang kamu kenal ke arah yang baru dan lebih besar. Itu mungkin terasa menakutkan, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi percayalah, alam semesta mendukung keberanianmu. Lompatan kuantum adalah tentang percaya sebelum kamu melihat. Percaya bahwa alam semesta sudah menyiapkan jalannya. Percaya bahwa setiap upaya akan mengarah pada hasil yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Ketika kamu siap untuk melompat, mungkin akan ada suara dalam dirimu yang berkata, "Apakah ini keputusan yang benar? Apa yang akan terjadi jika aku gagal?" Ketakutan adalah bagian alami dari proses ini. Namun, apa yang kamu perlu pahami adalah bahwa ketakutan adalah tanda bahwa kamu sedang berada di ambang perubahan. Ketika kamu merasa takut, itu berarti kamu berada di titik tumbuh. Langkah pertama adalah berani menghadapi ketakutan itu. Menyadari bahwa meskipun hasilnya tidak selalu seperti yang kamu bayangkan, proses itu akan mengajarimu banyak hal. Ketakutan bukanlah tanda untuk berhenti. Ketakutan adalah tanda untuk maju. Tidak ada yang mengubah hidupmu seperti tindakan yang penuh niat. Lompatan kuantummu mungkin tidak terlihat sempurna, tetapi itu akan membawa kamu pada pengalaman yang membentuk perjalananmu menuju kesuksesan. Keajaiban terjadi bukan hanya karena kamu menginginkannya, tetapi karena kamu cukup berani untuk bergerak menuju itu. Bagaimana kamu bisa mulai? Lihat setiap tantangan sebagai peluang untuk belajar. Jangan menunggu waktu yang tepat. Waktu itu adalah sekarang. Ambil langkah pertama meskipun kamu tidak tahu langkah kedua. Keajaiban terjadi dalam tindakan, bukan dalam penundaan. Ingatlah, perjalananmu menuju lompatan kuantum bukanlah tentang mencapai tujuan secepat mungkin. Ini adalah tentang perjalanan itu sendiri. Saat kamu melangkah dengan niat, setiap keputusan yang kamu buat dan setiap langkah yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat pada tujuan yang lebih besar, bahkan jika jalannya tidak selalu lurus. Prosesnya adalah bagian dari keajaiban itu sendiri. Ini adalah kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang dirimu, tentang kekuatanmu, dan tentang betapa besar potensi yang ada dalam dirimu untuk menciptakan perubahan. Sekarang mari bertanya pada dirimu sendiri, apa yang akan kamu ciptakan jika kamu tidak takut gagal? Apa yang akan terjadi jika kamu melangkah tanpa keraguan? Lompatan kuantum ini adalah kesempatan untuk memilih untuk bergerak, untuk berani, dan untuk menciptakan realitas yang kamu impikan. Dunia ini penuh dengan potensi, dan lompatanmu adalah awal dari perjalanan itu. Ingatlah,
Kamu bukan hanya seorang pengamat dalam hidup ini, kamu adalah pencipta. Setiap keputusan, setiap langkah adalah bagian dari cerita besar yang sedang kamu tulis. Sekaranglah waktunya untuk bertindak. Lompatlah. Keajaiban menantimu di sana. Kesimpulan. Saat kamu menutup halaman buku ini, ingatlah bahwa perjalananmu baru saja dimulai. Lompatan kuantum bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal. Awal dari penciptaan kehidupan yang kamu impikan, kehidupan yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Dunia ini bukan tempat yang terbatas, dan dirimu bukanlah individu yang terbatas. Kamu memiliki kemampuan untuk mengubah segala sesuatu dalam hidupmu, hanya dengan memanfaatkan kekuatan pikiran dan niat yang sadar. Percayalah pada dirimu. Percayalah bahwa setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, membawa kamu lebih dekat pada tujuanmu. Ketika kamu menghadapinya dengan keyakinan, keberanian, dan tekad, alam semesta akan bersinergi denganmu. Ingatlah bahwa dalam setiap tantangan ada kesempatan. Dalam setiap ketakutan, ada kebijaksanaan yang menunggu untuk ditemukan. Jangan takut untuk membuat lompatan, karena di sanalah keajaiban terjadi. Sekarang, dengan penuh keberanian, bersiaplah untuk mewujudkan hidup yang sesungguhnya kamu inginkan. Lompati batas-batas yang pernah kamu anggap tak terjangkau. Ambil tindakan, dan lihatlah dunia berubah di hadapanmu.